RPT itu sebenarnya bukannya rating game dalam permainan ini bakal jadi kemenangan Anda, bukan. Iya. Tapi di situ RPT itu rate yang Paling banyak, rendah ya? Jadi bukan paling rendah Bang. Jadi misalkan rate-nya itu 98% atau misalkan. 80%, Iya, tinggi lah, RPT-nya itu pokoknya tinggi. tinggi. Itu bukannya kemenangan Bang, tapi banyaknya orang yang main di game itu Bang. Jadi itu menentukan jumlah orangnya sebenarnya. Iya, jumlah orang. Misalkan di Olympus ini RPT-nya lagi 98% lah, atau 80%. Iya. Di Princess ini lagi 30%. Nah, di Olympus ini lagi banyaknya orang-orang pada main Bang di situ-situ di game tersebut. Iya, betul. Nah, kalau yang di Princess ini lagi sedikitnya Bang dia main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Anda semua penonton HeadTube. Ya, balik lagi di channel HeadTube dengan saya Ibong. Ya, di channel HeadTube juga akan membahas seputar judi online. Kita udah kedatangan narasumber. Dia juga adalah mantan admin slot. Benar. Boleh diperkenalkan namanya siapa Bang? Nama saya Mario dari mana-mana sih. Kalau saya mah tinggalnya ya singgahnya itu mau di rumah teman, mau di rumah saya sendiri ya. Yang pasti saya itu nggak jelas sekarang ini. Kenapa nggak jelas begitu? Nggak jelas ya karena kan saya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Paling saya singgah ya sebagai kayak ya misalkan numpang ngopi Numpang gitu. Iya, Jadi numpang intinya aja. sekarang ini nggak punya tempat tinggal? Ya sekarang punya tempat tinggal. Cuman saya ini sekarang lagi ada di rumah teman sendiri. Aslinya asli mana? Aslinya saya Kebumen. Kebumen. Oh, jauh juga ya berarti. Iya, jadi langsung aja nih ya. Abang tuh berapa lama jadi admin judi online? Kalau berapa lamanya sih sebenarnya nggak lama sih. Kalau gua jadi admin sendiri itu cuman hitungan bulan lah. Kalau gua bilang itu dari awal tahun berapa ya, tahun 2022 awal itu gua udah di situ kecimpung dalam judi online. Tahun berapa? 2022 awal. 2022 berarti masih tahun ini juga ya? Tahun ini cuman gue di awalnya. Waktu itu kan sebelumnya gue itu YouTuber konten slot. Nah kebetulan konten slot itu kan gue live streaming. Nah gue mau cari tahu nih gimana caranya jadi admin judi slot online. Itu gue sempat di endorse juga kan, plus live streaming itu gue dibayar. Nah itu gue pas udah berhenti dari live streaming itu di YouTube, langsung lah gue nyari tahu cara kerja di judi online ini seperti apa gitu. Gue pengen masuk gitu. Ternyata ada teman yang nawarin untuk kerja di situs judi online. Iya. Lalu berhentinya kapan? Itu berhenti kalau Ini kan udah nggak mantan. kalau berhenti itu kalau nggak salah Agustus, itu pertengahan Agustus. Berarti sekitar berapa bulan tuh? 8 bulanan lah, mau masuk 8 bulan. Oh begitu. Terus kenapa alasan abang tuh jadi admin judi online itu? Kalau Kenapa alasan pengen jadi? Kalau alasan kenapa sih, satu gua ekonomi ya. Sebenarnya ekonomi sih. Iya. Waktu itu kan gua emang kondisi nggak kerja sama sekali kan. Waktu itu gua nggak kerja sama sekali dan itu keadaan yang ini kan masih ada tuh. Iya. Ya kan sulit untuk cari kerja. Nah Iya, di situ kebetulan yang slot ini lagi banyak tuh. Iya. Nah di situ gue ditawarin untuk masuk di situs judi online. Ini gue nggak bisa sebutin namanya. Sekarang dia udah tutup karena kemarin itu ada penggerbekan kan. Nah pas gue berhenti itu sebenarnya sulit kalau gue buat berhenti itu, Bang. Jadi sulitnya karena apa? Karena di situ gue ada tekanan juga dari si bos nih. Gue nggak dibolehin resign. Kalau gue resign gaji gue nggak bakal keluar, nggak bakal ancaman gitu ya. nggak bakal dikasih lah gaji gue atau bonus gue. Iya. Tapi kan di situ gue punya tekad lain karena gue udah tahu semua cara kerja di dalamnya itu, Bang. Sampai makan pun sulit. Makan aja kan kita harus mesen Gojek, mesen GrabFood. Iya. Fast food ya. Nah di situ gue nyari kerjaan lain lah. Oke. Jadi kalau begitu keuntungannya apa Bang kira-kira?
jadi admin judul itu, judi online? Satu, keuntungan di gua ya. Kalau keuntungan di gua kan gua otomatis gua nyari gaji. Ya kan. Kedua, gua pengen tahu nih cara kerja judi online ini seperti apa gitu, Bang. Pas gua udah masuk di dalamnya, ya kan, jadi admin. Ternyata admin itu sebenarnya nggak bisa ngatur situs, dan di situ itu admin itu cuman ada namanya sales dan admin untuk yang ngatur deposit dan withdraw itu, Bang. Dan mengatur sistem. Jadi mengatur sistem itu bukannya dalam arti orang ini nanti bakal bisa menang, bukan. Tapi ngatur sistem game inilah. Itu doang. Kira-kira jadi admin judi online berapa gajinya, Bang? Kalau gaji sih sebenarnya sama ya, sama yang diberikan sama yang lain gitu. Kayak pekerja lain, misalkan UMR, ya kan. Pekerja formal gitu ya. UMR, UMK itu sama. Cuman nanti kita kan dapat bonusnya dari pemain-pemain yang player-player ini yang kita rekrut, itu ada bonusnya. Oh, jadi kalau misalkan dapat orang, itu ada dapat bonus begitu? Iya, jadi semacam kayak kita ngundang nih. Bukan yang ngundang sih, istilahnya dia yang kita tawarin main di situs kita gitu. Nah ini gua dapat ya istilahnya kayak marketing lah. Iya benar. Kayak marketing. Paham. Jadi dia deposit berapa, di situ tercatat kan. Makanya itu misalkan akhir bulan atau pertengahan bulan itu kita kenceng nyari orang gitu, Bang. Kayak istilahnya kejar target juga ya. Target. Ya satu pekerjaan kan pasti ada targetnya, Bang. Mau kita megang mesin ataupun kita kerja borongan, itu pasti ada targetnya. Apalagi namanya situs judi online kan, dia mau punya penghasilan juga. Ya jadi seperti yang Abang bilang kan tadi, admin itu bisa mengatur sistem. Ya mengatur sistem. Emang sebenarnya bisa gitu mengatur sistem judi online-nya itu, permainannya itu? Kalau mengatur sistem sih sebenarnya nggak ada, karena di kita ini cuman bisa mengatur, misalkan nih abang punya ID deposit, nah misalkan ada yang komplain itu istilahnya kayak lip chat, Bang. Kita itu ngontrol lip chat, ya kan, misalkan ada orang deposit berarti ID ini nih deposit, ya kita masukin duitnya, ID ini nih WD kita kasih dia, kita transfer ke dia. Mengatur prosesnya aja gitu ya. Proses keuangan. Tapi untuk mengatur sistem untuk dia menang, ID ini harus menang, ID ini harus menang, ID ini harus menang, itu nggak bisa, Bang, karena di sini yang ngatur ini pusatnya langsung, Bang. Bukannya di sistem kita yang ngatur, tapi pusatnya langsung. Istilahnya induknya lah yang bisa ngatur. Ya, jadi dari sepengetahuan Abang kira-kira ada berapa gitu situs di Indonesia, situs judul ini? Kalau situs di Indonesia itu sebenarnya banyak, karena di Indonesia ini cuma agen, Bang. Jadi agen ini sebenarnya gini, situs induknya ini utamanya ini di luar negeri. Jadi di Indonesia ini cuma cabang. Istilahnya gitu. Agen. Oh, berarti ada bos besarnya gitu ya, semacam di Indonesia, situs induknya itu? Di Indonesia itu nggak ada bos besar, Bang. Di Indonesia itu nggak ada bos besar. Nggak ada. Jadi istilahnya orang ini mau buka usaha judi online, saham lah judi online, ada beberapa. Nah makanya di Indonesia itu banyak banget yang namanya situs-situs link kan. Iya. Misalkan kayak ini, kayak itu, kayak ini, ada aja lah semuanya. Gitu ya. Tapi induknya itu cuman ada 4. Setahu saya ya ada 4. Itu ada Nexus, ada Nuke, Onyx, sama satu lagi saya nggak tahu. Nah itu pusatnya di luar negeri semua, Bang. Makanya itu paling utama, semua sistem itu grafik dari gamenya itu sama semua, Bang. Kayak Pakcor, nah itu Pakcor ada juga. Makanya di situ itu di Indonesia ini sebenarnya cuma agen. Jadi kalau misalkan emang kalian itu ada yang bilang pola ini berhasil nembak, enggak, itu hanya kebenaran aja. Jadi nggak ada sistem di Indonesia, sistem yang ngolah gitu, nggak ada, Bang. Iya. Jadi ya seperti itu ya. Terus kan gini ya, kayak misalkan orang punya nomor gitu, dia pernah bermain gitu di satu situs. Kemudian ada situs baru yang tiba-tiba menawari dia untuk gabung di situs baru gitu. Nah, sedangkan orang ini kan belum pernah bergabung di situs itu ya kan. Betul. Bagaimana ini admin bisa mendapatkan nomor-nomor orang ini gitu? Jadi gini, Bang, sepengetahuan saya,
saya itu di dropin dari beberapa nomor. Jadi gini bang, misalkan lu pernah register di link yang satu link doang itu bang. Iya. Abang register di link 1. Nah nanti itu kita dapat nomor dari link-link semua yang ada di Indonesia bang. Jadi ini nomor ini yang pernah main, ini nomor ini yang pernah register, nomor ini yang pernah register, ini nomor ini yang pernah main. Nah gimana caranya biar kita menawarkan ke mereka lagi tanpa dia itu register di link kita gitu bang. Jadi kita menawarkan lagi, ibaratnya abang punya link ya gacor 38, tapi abang nggak punya kontak pemain ini nih, nggak punya kontak-kontak pemain. Abang itu dapat nanti dari link-link mana-mana. Jadi dari kontak link-link yang inilah, yang itulah, ini di dropin ke link abang semua. Nah gimana caranya? Ini orang-orang ini main di link abang, ya kan? Istilahnya nanti ada sales abang menawarkan, ini link ini gacor, ini jam sekian gacor, itu enggak. Padahal itu menawarkan aja agar main di link abang. Oke, jadi mereka ini nih situs-situs agen ini, mereka ini saling terhubung. Jadinya saling terhubung gitu, buat bisa apa sih? Ibaratnya menyebar untuk menawarkan gabung di situs mereka gitu. Iya benar. Jadi saling terhubung kan? Semua itu terhubung bang. Jadi saling terhubung. Jadi member-member ini nih dalam artinya masih satu kelompok bang. Jadi situs manapun yang istilahnya namanya beda-beda, tapi itu masih dalam satu naungan yang 4 situs induk itu bang. Oh begitu. Jadi istilahnya dalam kerjasama lah. Gimana caranya link baru ini agar dapat memasukkan dari link yang supaya lebih berkembang lagi. Dari link yang lama ini bang, yang istilahnya udah punya nama nih. Link ini udah gede nih. Nah lu punya member, coba lu kasih link yang baru ini. Yang baru dia bentuk nih perusahaan ini. Nah begitu. Oh jadi begitu. Jadi itulah alasan kenapa situs-situs baru ini makin bertumbuh lagi begitu ya. Makanya banyak yang ditutup, tapi itu nggak ada habisnya putaran itu. Karena putaran itu kan ya nggak tahu lah, kita juga di sini sistemnya nggak tahu ada pemain kah, ada orang dalam kah, kita kan nggak tahu di sini. Cuman kan yang pasti perjudian itu kan dilarang sama negara kan. Apalagi kan namanya online ini kan sangat sulit diberantas bang. Iya paham. Lalu kan suka ada tuh di sosmed ya kan yang suka live streaming tuh. Live streaming, dia main slot atau semacam game apa gitu di judi online itu. Terus apa ya, sampai dapat max win itu, jackpot besar. Itu benar atau enggak sih dia itu? Jadi begini ya buat rekan-rekan sekalian. Buat rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian yang di luaran sana, kalau emang kalian itu ngelihat YouTube ya kan, tiba-tiba dia menang 100 juta atau dia deposit puluhan juta, dia ngebet belasan juta misalkan, ratusan juta lah, nominal besar, tiba-tiba dia max win. Nah itu sebenarnya itu bohong. Itu dia itu udah di-endorse sama link tersebut yang ada di template bawahnya itu. Jadi dia itu pakai akun WSO. WSO itu kayak semacam akunnya sales gitu. Jadi nanti misalkan kalian ini daftar di link dia akan dapat referralnya atau referensinya. Jadi dia itu mendapatkan uang, dia itu pakai akun WSO, link yang di-endorse sama si situs ini. Jadi misalkan kalian ini ngeliat di YouTube, oh dia bisa menang ini gede, dia bisa menang ratusan juta, dia bisa menang miliaran rupiah. Tapi giliran dia mau withdraw, itu nggak bisa di withdraw, gitu. Jadi istilahnya duit ratusan juta itu nggak bisa di withdraw karena kita udah dibonusin sama yang punya link. Jadi itu memang kebutuhan konten. Kebutuhan konten dia aja. Jadi kebutuhan konten untuk menarik orang-orang agar bergabung di link ini nih, situs ini. Betul. Gitu. Jadi misalkan kalian ini masuk ke live streaming dia, coba kalian itu perhatiin, ketika dia pindah ke game lain, saldo itu berubah. Awalnya pertama di game ini 30 juta, tiba-tiba di game ini
nggak ada 30 juta. Nah itu kan yang kita ragukan. Di situ kita harus lihat, kita pahami. Di situ itu pakai akun WSO bang. Jadi sebenarnya itu nggak bisa ditarik. Jadi itu emang akun udah dipersiapkan buat kebutuhan konten aja. Kebutuhan gitu. konten, kebutuhan sales. Yang namanya WSO itu kan akun apa ya kalau kita bilang itu pokoknya S-nya itu sales deh setahu saya. Oh iya. Iya benar-benar. Jadi kalau emang kalian ini ya di sini salah satunya orang yang benar-benar terjerat lah istilahnya kecandu apa segala macam, ya usahain berhentilah. Jangan sampai kita itu ngelihat secuilnya aja, jadi kematangannya di dalam permainan gamenya itu jangan. Kalau bisa kita lihat matang-matang. Game ini kan udah settingan, apalagi yang namanya slot ini. Nggak mungkin kita modal cuma 500.000 apa 300.000 tiba-tiba meledak besar gede dapat masukin kan nggak mungkin. Iya. Jadi menurut saya mah itu cuman ya emang settingan untuk cuman settingan aja sih. Trik marketing ya kan. Trik marketing ya gimana caranya orang-orang ini pada tertarik sama link yang dibilang gacor apa segala macam. Kan banyak yang bilang katanya jam sekian ini gacor. Terus betul. RPT ini tinggi apa segala macam. Nah sebenarnya gini, kalau saya mau bahas RPT itu sebenarnya bukannya rating game, bukannya rating game dalam permainan ini bakal jadi kemenangan Anda, bukan. Iya. Tapi di situ RPT itu rate yang paling banyak, ya? Jadi bukan paling rendah bang. Jadi misalkan rate-nya itu 98% atau 80%, RPT-nya itu tinggi. Itu bukannya kemenangan bang, tapi banyaknya orang yang main di game itu bang. Oh jadi itu menentukan jumlah orangnya sebenarnya. Iya jumlah orang. Misalkan di Olympus ini RPT-nya lagi 98% lah, apa 80%. Iya. Di Princess ini lagi 30%. Nah di Olympus ini lagi banyaknya orang-orang pada main bang di situ-situ di game tersebut. Iya betul. Nah kalau yang di Princess ini lagi sedikitnya bang dia main game tersebut gitu bu. Jadi banyak yang salah mengartikan itu RPT itu red win kemenangan, bukan, tapi itu banyaknya pemain dalam game tersebut gitu bang. Oh begitu. Jadi itu mah nggak menentukan bahwasanya di game satu ini buat kemenangannya tinggi gitu, enggak kan ya? Bukan. Jadi kalau RPT itu bukan dalam artian game ini bakal peluang tingginya ada gitu, bukan. Iya, tapi ya semua itu ketergantungan dari induk yang 4 induk itu, Onyx, Nexus sama Nuke, sama Pakcor ini nih. Iya betul. Jadi dalam makanya yang kemarin di Indonesia ini lagi dikejar-kejar sama bos yang katanya bos judi online yang keluar negeri sekarang ketangkep. Iya. Sebenarnya bukannya big boss dalam judi online, bukan. Jadi bukan big boss, tapi dia itu semacam kayak dia mempunyai situs di Indonesia gitu bang. Oh begitu. Jadi sebenarnya banyak. Dia juga agen juga ya. Agen. Jadi misalkan abang punya duit ratusan juta mau buka situs judi online ya bisa aja. Buka server apa segala macam, kita punya kontak di luar negeri. Iya, jadi kayak sistem saham gitu ya. Sebenarnya sistem saham, makanya nggak ada habisnya kalau dibilang perjudian itu bang. Ya oke, jadi balik ke abangnya lagi nih ya. Alasannya kenapa berhenti jadi admin? Dari admin ya yang tadi saya bilang berhenti ya karena saya itu satu udah mengetahui semua cara di situs judi online. Kedua, faktor ekonomi yang saya bilang itu menghancurkan orang, bang. Kedua itu menghancurkan orang. Karena apa? Saya menghancurkan orang. Satu, saya menawarkan orang ini bermain kepada situs judi online. Iya. Sama aja saya menawarkan dia untuk bermain judi terus-terusan. Iya benar. Ketika orang ini udah saya lihat ID-nya ini deposit sampai sekian juta, puluhan juta. Masa ya saya nggak ibu, kasihan benar ya orang. Artinya dia kan sudah kecanduan. Artinya udah kecanduan. Istilahnya ID lu ini bisa gue lihat, lu deposit berapapun gue bisa lihat, lu habis berapapun gue bisa lihat, lu menang berapapun gue bisa lihat. Bisa tahu ya. Jadi intinya dari gue ini sebenarnya gue mau mengetahui aja gimana sih cara kerja di admin judi slot online ini. Jadi kayak gitu bang. Makanya kalau gue di sini bongkar-bongkaran segala macam,
Karena gue pengen nyelamatin orang-orang yang pada kecandu bang, kecandu di luaran sana itu jadi berhenti gitu, jangan sampai lalu terjerumus di judi online ini. Iya. Satu, lu misalkan lu kerja hancur, ya kan, Iya, udah pasti. dari judi online, nggak ada duit sama sekali, duit bekas-bekasnya pun nggak ada. Iya. Karena apa? Misalkan lu menang, habisnya di situ juga. Lu kalah malah makin habis, ya kan, rumah kejual, motor kejual, mobil Segala aset kejual, juga habis kan? aset kejual. Sampai kemarin kan infonya saya dengar itu ada beritanya yang dari wilayah Abang nih di daerah kota Tangerang ini, Iya. infonya kan sampai bunuh diri karena Oh iya, sempat tahu saya. bunuh diri karena dia punya utang banyak lah di Ya, sekelilingnya, terjerat di online. di online, ya kan, sampai dia ini orang tuanya ini menghubungi dia bilang katanya udah berhenti judi online, ternyata di sini punya utang bengkak karena judi online itu. Makanya ya buat kalian sih sebenarnya jangan sampai dilanjutin lah, dan juga jangan sampai berpola pikiran yang simpel dan sedikit untuk melihat secuil kemungkinan gitu yang bakal kalian itu dapetin gitu, itu nggak mungkin. Iya. Ya terakhir ya tadi udah disambung juga kan sama Abang, udah dimasukin sedikit, lebih panjangin lagi dah. Saran untuk para penonton kita nih mengenai judi online, bagaimana gitu lebih baiknya gitu? Ya lebih baiknya sih kalau dibilang di Indonesia itu harus ditutup, itu kemungkinan besar sangat banget sulit ya. Sangat banget, pakai banget lah, sulit. Karena apa sulitnya? Karena bukan yang membuka usaha itu bukan hanya satu orang aja. Mungkin kalau yang buka itu satu orang aja, yang dikelola satu orang aja, itu kemungkinan besar bisa ditutup. Tapi ini kan udah belasan orang, bahkan puluhan orang yang membuka, yang membuka peluang, yang membuka peluang usaha judi online ini. Jadi kalau satu ketutup, ini kemungkinan besar nggak mungkin pasti buka lagi. Iya pasti. Karena asetnya besar bang di situ bang. Iya. Asetnya besar, dia udah memperhitungkan. Dan di dalamnya itu pun bukan orang-orang kecil yang ada, tapi orang-orang besar. Jadi keuntungannya itu ya otomatis menggiurkan bang. Kalau menurut saya sendiri pun kalau emang saya punya modal nih dari awal pikiran saya bakal buka usaha judi online. Tadinya sebelum saya seperti ini. Saya akan buka judi online, situs judi online. Karena apa? Keuntungan saya besar. Omset saya besar, ya kan. Saya nggak cuma buka web aja, buka situs aja, orang-orang itu pada deposit, ya kan. Kalahnya dia menang, kita nggak ngasih duit ke dia, ya kan, nggak rugi. Dia kalah, kita nggak dapat kemenangan, cuman kita dapat omset dari yang pusat, gitu bang. Jadi istilahnya kita duit itu hanya buka situsnya aja bang, modal sedikit meledak omsetnya. Cuman kan di sini kita bukan menghancurkan orang-orang yang istilahnya dikatakan yang susah, menambah susah, yang mungkin yang kaya lebih menjadi susah, gitu bang. Iya biar maksudnya orang-orang yang sudah silakan yang sulit itu sudah ini ya, maksudnya jangan semakin bertambah sulit gitu ya. Iya, jadi kalau bisa sih Bang Jambrong juga membuat konten ini biar orang itu termotivasi agar semua penjudi di luar sana itu agar bisa berhenti. Apalagi abang ini selalu mengedukasi orang-orang gimana caranya berhenti judi online, gimana caranya slot judi online ini bisa menyetop orang jadi nggak kecandu gitu. Iya pasti. Emang kita ini di HeadTube ini juga bakal mengedukasi orang-orang yang sudah terjerat, orang-orang yang mungkin baru ingin mencoba setelah melihat video-video di HeadTube ini kan sadar akan kerugiannya, akan resikonya gitu. Karena menurut saya besar sangat sulit bang. Karena apa?
sekarang itu deposit udah mudah banget Bang, dari namanya pakai pulsa. Iya, terus via apa aja ya bisa. Via pulsa pun itu gampang banget. Misalkan pulsa sekarang kan anak sekolah nih ya, dia pengen deposit. Dia belum punya rekening. Tapi dia punya nomor telepon, punya HP. Dia mau deposit pakai kartu Excel atau Telkomsel pun bisa. Iya. Ya kan? Dari situ. Di sini makanya yang saya bilang ini bahaya sebenarnya. Bahayanya apa? Bahayanya anak-anak yang masih sekolah ini terjerumus Bang. Iya, bahaya. Dari yang kecil umuran 15 tahun sampai umuran 20 tahun ini bakal terjerumus. Karena deposit itu semakin lama makin gampang. Iya, dimudahkan banget ya. Dimudahkan. Orang yang harusnya buat bayaran sekolah itu buat main judi online. Iya, itu kemungkinan besar. itu kayak gitu. Itu kalau udah kecandu itu Bang. Jadi dia beli pulsa, ya kan? Dia deposit, dia punya akun GoPay orang tuanya. Misalkan dia punya akun GoPay orang tuanya, dia isi lah tuh GoPay. Ya kan? Dia deposit ke situs judi online, dia tarik masuk ke GoPay dia kan. Itu GoPay itu bisa di withdraw, bisa ditarik uang tunai itu lewat Alfa atau Indomaret, itu gampang banget udah Bang. Makanya di sini saya sangat berterima kasih pada Bang Imbong juga udah ngebuka HETUB ini, karena HETUB ini bakal jadi jangka panjang untuk orang yang pecandu judi online Bang. Iya, betul. Jangka panjang Bang sebenarnya. Karena amin, mudah-mudahan anak di bawah umur yang umur 12 tahun itu kemungkinan besar itu bakal jadi pecandu judi online. Karena adanya ini, kalau mereka melihat mungkin dia sadar, dia tahu di dalamnya situs judi online itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian semua lihat judul ini, kalian melihat itu ya kalian udah termaksud ingin berhenti judi online. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jadi tolak ukur lah ke depannya gitu seperti apa. Ya, oke, jadi kita tutup segitu aja perbincangannya dengan Bang Mario sebagai narasumber kita kali ini. Terima kasih Bang. Makasih sudah menyampaikan segala macam pengalaman-pengalamannya, juga saran-sarannya untuk para penonton HETUB. Jadi pada intinya judi online itu, atau judi lah intinya, itu tidak bisa membuat orang kaya. Dan juga sekalipun orang itu menang, itu seperti lagu Haji Roma Irama, awal dari kekalahan gitu kan. Bener. Jadi nggak bagus lah kalau mengambil jalan untuk kaya secara simpel gitu. Mapan melalui judi, bertaruh dengan apalagi sampai mengorbankan aset, mengorbankan uang penghasilan, itu salah besar pokoknya. Salah besar. Nanti kalau udah menerima resiko yang parah, akhirnya seperti yang kasus-kasus yang sudah terjadi sampai bunuh diri, karena pikiran kalian sudah dirasuki setan gitu. Dari awal mengambil jalan untuk berjudi aja udah dirasuki setan. Iya, betul. Sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup karena pusingnya jeratan ini. Itu juga karena bujukan setan itu. Bujukan setan. Karena ya satu lagi sih Bang, karena emang judi ini kan di mata manusia mungkin sebagian ada yang bilang nggak mungkin bisa kaya dalam berjudi ya kan. Tapi di sebagian orang ini jalan satu-satunya secara simpel untuk mendapatkan uang. Tapi itu instan ya. Tapi itu pendapat yang beda, sangat salah kalau menurut saya. Jadi ya buat Bang Imron juga ya, Bang Imbon ya, terima kasih banyak ya. Saya udah diundang di sini, saya juga udah belak-belakan. Sama-sama. Belak-belakan, jadi saya presenternya nih. Nggak apa-apa, kan kita saling menyampaikan ya kan kepada penonton HETUB ya, untuk saling mungkin saling mengingatkan lah gitu. Walaupun ada teman kalian yang sumpama satu dari kalian itu sudah bisa berhenti dari judi online itu, nggak apa-apa untuk senggol-senggol sedikit temennya gitu untuk berhenti resikonya. Mau sampai kapan kayak gitu? Toh hasil yang lu dapet nggak seberapa, atau mungkin nanti akhirnya habis-habis juga. Gitu makanya kan. Nggak ada bagusnya, nggak ada untungnya. Kalau pepatah bilang selesai saya dari stop judi online atau saya dari admin judi online, kemenangan terbesar adalah
saya ini berhenti judi online, Bang. Iya betul Bang. Kemenangan terbesar. Seperti di video YouTube sebelumnya, ya benar. Ya, Ya benar Bang. Dikutip Abang dari tahu. situ. Ya. itu harus ya. disemangatkan, Bang. Jadi istilahnya itu dipinin untuk video Abang. Jadi istilahnya Abang punya semboyan kemenangan terbesar adalah berhenti judi online. Bisa Itu adalah berhenti. suatu semboyan di video Abang. Iya betul. Ya intinya stop judi online dan jangan bertaruh asetmu untuk kemenangan yang belum pasti. Oke, sekian dari saya Ibong di sini. Sampai berjumpa lagi di video-video YouTube selanjutnya. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.